semua sehat-sehat ya? Nah, sudah siap untuk ibadah? Oke, sudah siap. Sekarang duduk yang manis, cari tempat yang nyaman ya untuk ibadah ya. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian Bapakku baik. Yuk mari kita lipat tangan, kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami dan berkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan ya. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang luar biasa ya. Karena itu mari kita naikkan pujian kita katakan Allahku luar biasa. Kita akan memberikan persembahan ya. Nah, kita mau memberikan persembahan dengan baik. Silakan siapkan kotak persembahan, siapkan uang persembahannya ya. Sambil persembahan diberikan, kita naikkan pujian bersyukur. Persembahan kita, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati untuk papa mama dalam setiap usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mau duduk dengan tenang ya selama pemberitaan firman
disampaikan. Nah, sebelum itu kita naikkan pujiannya seperti Samuel kecil. Ayo anak-anak, ambil sikap yang benar, kita berdoa, minta Tuhan tolong kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan dan memberikan persembahan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, karena kami mau menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak membiarkan apapun atau seorang pun mengganggu konsentrasi kami. Kami sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiap hari, hampir tiap hari kita membuat rencana. Iya kan? Membuat rencana artinya memikirkan apa yang akan kita lakukan dan memikirkan bagaimana kita melakukannya. Nah, contohnya anak-anak rencana minggu ini untuk hari Minggu ini ya, habis ibadah saya mau main sepeda sama papa. Setelah itu saya mau makan kue kesukaanku dan nonton TV. Atau papa mama berencana membawa kita pergi ke pantai ya. Nah, harus persiapan, kita siapkan papa mama siapkan makanan kecil atau snack ya, lalu siapkan juga pakaian renang, mobil diisi bensin, lalu malam kalian harus tidur lebih cepat supaya besok bangun pagi bisa pergi ke pantai lebih pagi. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Mengetahui Rencana Allah bagi umatnya. Mengetahui rencana Allah bagi umatnya. Ya, ternyata Allah juga mempunyai rencana untuk umatnya. Siapa itu umatnya? Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kita manusia membuat rencana, bisa saja gagal, nggak jadi. Contohnya tadi mau main sepeda kan, atau mau pergi ke pantai, tahu-tahu hujan lebat, nggak bisa lah, batal lah semuanya. Tetapi kalau Allah membuat rencana, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada kejadian-kejadian atau peristiwa apapun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Mari kita lihat buktinya di dalam Alkitab yang akan kita baca hari ini ya. Kejadian Keluaran pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ke-7. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon,
dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Anak-anak, dari ayat yang kita baca, kita tahu orang-orang Israel atau Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir. Ya, kok di Mesir ya, bukan di Kanaan? Anak pasti ingat ceritanya minggu kemarin ya. Telah terjadi kelaparan di seluruh dunia, termasuk di Israel. Yusuf membawa ayahnya Yakub, saudara-saudaranya, istri-istri saudaranya, anak-anak saudaranya, semua dibawa pergi ke Mesir supaya mereka tidak mengalami kelaparan, karena di Mesir banyak makanan, di Mesir berlimpah makanan. Alkitab tadi mengatakan jumlah mereka berapa ya? 70. Jadi ada 70 orang yang pindah ke Mesir. Belum lagi budak-budaknya, pembantu-pembantunya, kambing dombanya, mereka pindah ke Mesir. Ya, begitu ya. Mereka ya senang sekali tinggal di Mesir ya. Mereka hidup dengan bahagia di Mesir, tidak kelaparan. Bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di Mesir. Sepertinya mereka sudah lupa negeri mereka, yaitu Kanaan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan rencananya. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Janji yang mana ya? Anak-anak, Allah pernah berjanji kepada Abraham. Abraham adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Allah berjanji, pertama, ya, Allah akan membuat keturunan Abraham banyak sekali, seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Janji yang kedua, Allah akan memberikan negeri Kanaan yang subur, negeri Kanaan yang indah kepada keturunan Abraham. Dan Allah menepati janjinya. Meskipun orang Israel tinggal di Mesir, mereka tetap bertambah banyak ya, semakin hari semakin banyak ya. Bayi laki-laki, bayi perempuan lahir dalam keluarga-keluarga Israel, sehingga di ayat 7 tadi dikatakan seluruh negeri Mesir penuh dengan orang-orang Israel. Kemudian apa yang terjadi? Mari kita baca Alkitab kita lagi. Kita baca ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Anak-anak, Yusuf sudah lama meninggal, saudara-saudara juga sudah lama meninggal. Lalu muncul raja yang baru, Firaun yang baru memerintah di atas negeri Mesir. Ya, Raja Firaun ini melihat, kok makin hari orang Israel makin banyak ya. Jalan kemana lihat orang Israel, kesana orang Israel, banyaknya orang Israel di negeri kita ini. Ini tidak boleh, ini berbahaya. Kalau mereka tambah banyak, lalu mereka berteman dengan musuh kita, melawan kita, celakalah kita. Maka Firaun memikirkan, membuat rencana yang sangat jahat. Apa itu? Firaun mengeluarkan perintah semua orang Israel harus kerja paksa. Mereka harus membuat batu bata untuk membangun rumah-rumah besar, untuk membangun kota-kota bagi Firaun. Kalau tidak mau dia dipukul.
Ya, jadi orang Israel harus kerja paksa dari pagi sampai malam. Ya, kalau tidak mereka akan dicambuk, mereka akan dihukum. Oh, sungguh-sungguh itu sangat menderita, mereka sangat menderita. Tetapi anak-anak lihat, tetapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Mereka disuruh kerja keras, mereka dipaksa. Tetapi makin mereka dipaksa, makin mereka ditindas, mereka bertambah banyak. Bertambah banyak bayi-bayi yang lahir dalam keluarga-keluarga Israel. Wah, jadi orang-orang Mesir menjadi takut. Firaun semakin kejam, semakin keras lagi menindas orang Mesir. Kemudian ya, Firaun mengeluarkan lagi satu perintah. Apa itu perintahnya? Firaun memberi perintah supaya semua bayi laki-laki yang lahir dalam keluarga orang Israel harus dibuang ke sungai Nil, biar mati di sungai Nil. Wah, kejam sekali kan? Ya, maka kalau ada keluarga yang ibunya baru melahirkan, mereka sudah ketakutan. Kalau bayi yang lahir laki-laki, bagaimana kami bisa menyelamatkannya? Kalau bayi perempuan nggak apa-apa, tapi bayi laki-laki harus dibunuh, dibuang ke sungai ini. Anak-anak, pada waktu yang sulit seperti itulah seorang ibu melahirkan bayi laki-laki yang sangat cantik, yang sangat lucu. Seorang bayi laki-laki. Wah, keluarga itu senang. Ibu dan bapaknya senang sekali. Kakak-kakaknya sudah senang sekali. Ya, tetapi mereka juga ada rasa takut. Takut kalau tentara Mesir lewat depan rumah mereka, lalu tahu, maka bayi itu akan diambil dan dibuang ke sungai Nil. Jadi bagaimana? Jadi mereka sembunyikan anak itu, ya, supaya mereka berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang tidak tahu ada bayi laki-laki di rumah itu. Tapi bayi itu kan makin hari makin besar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nangisnya oe kan makin nyaring. Tangisannya lebih keras. Wah, kalau kedengaran sama tentara Mesir bagaimana itu ya? Jadi mereka berpikir, nah, Tuhan mempunyai rencana untuk bayi laki-laki itu. Maka Tuhan memberikan hikmat, membantu ibunya memikirkan suatu rencana menyelamatkan bayinya. Bagaimana? Nah, anak-anak, di tepi sungai Nil itu banyak tumbuhan yang tinggi ya, namanya pandan. Nah, ibu itu mengambil beberapa pandan itu ya, lalu dia membuat apa? Membuat keranjang, membuat sebuah keranjang. Lalu keranjangnya itu bawahnya dikasih yang namanya ter supaya air tidak masuk. Jadi dibuatlah keranjang yang aman, yang nyaman untuk bayinya. Nah, setelah jadi, lalu bayinya itu dimasukkannya ke dalam keranjang, lalu ditutup dengan kain supaya bayinya tidak kedinginan. Lalu keranjang itu ditutup. Ibu itu membawa keranjangnya, bawa ke tepi sungai Nil, lalu ditaruh di antara tanaman yang tinggi-tinggi itu ya, ditaruh situ supaya tidak kelihatan oleh tentara Mesir. Lalu ibu itu cepat-cepat pulang sambil dia berdoa dalam hati, Tuhan jagalah anakku, Tuhan jagalah anakku. Dia pulang. Nah, tetapi kakak perempuan bayi itu masih ada. Dia melihat adiknya dari jauh sampai berdoa, Tuhan jaga adikku, jaga adikku. Dia melihat karena dia takut sesuatu yang buruk terjadi kepada adiknya, maka dia lihat dari jauh. Lama kemudian, ada suara orang bicara betul-betul ya. Suaranya kayak suara perempuan. Lalu kakaknya lihat, ada seorang perempuan yang cantik, kakaknya sangat cantik.
rupanya itu adalah putri dari Firaun. Putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya, pelayan-pelayannya. Putri Firaun ini mau berenang, mau mandi. Apa kira-kira yang akan terjadi dengan bayi itu? Mari kita baca Alkitab. Kita baca Keluaran pasal kedua. Keluaran pasal kedua ayat yang ke-5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Rupanya putri Firaun itu mau mandi di sungai Nil. Nah, dia melihat apa itu ya? Kayak ada peti, kayak keranjang ya. Dia suruh pelayannya, coba kamu bisa lihat apa itu, bawa sini. Lalu pelayannya pergi cepat-cepat lihat, lalu mengangkat keranjang itu dan bawa kepada putri Firaun. Dibuka. Waktu dibuka, ada suara bayi. Putri Firaun melihat bayinya sangat lucu ya, dan sedang menangis. Lalu timbul rasa kasihnya kepada bayi itu. Putri Firaun tahu ini pasti anaknya orang-orang Israel, karena kan memang Firaun mau membunuh bayi laki-laki Israel. Jadi yang melihat bayi itu, ya kasihan. Anak lihat ya, Allah itu luar biasa. Allah punya rencana untuk bayi itu, maka Allah juga yang menyelamatkan bayi itu. Yang tolong bayi itu putri Firaun. Luar biasa ya, luar biasa Tuhan melindungi bayi ini. Nah, bagaimana kakak perempuan yang tadi? Kakak perempuan yang sembunyi di jauh-jauh yang lihat. Wah, waktu kakak perempuan itu lihat putri Firaun tertarik dengan adiknya, lalu dia keluar pelan-pelan, lalu dia mendekati putri Firaun. Dia bertanya, apakah putri mau saya carikan seorang pengasuh untuk menyusui bayi ini? Oh boleh, baik sekali. Kakak perempuan yang sangat bersyukur buat Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia cepat-cepat lari pulang. Cari siapa? Cari ibunya sendiri. Ya, cari kepada ibunya, lalu dia ceritakan semua peristiwa kepada ibunya. Dia bawa ibunya bertemu dengan putri Firaun. Putri Firaun berkata, ibu, tolong jaga bayi ini untukku ya. Jaga, rawatnya dengan baik. Nanti aku akan membayar upah untukmu. Waduh, ibu itu merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bayi itu kembali kepadanya. Nah sekarang dia bisa bawa bayinya pulang. Ya gak usah takut lagi sama tentara Mesir. Dia bisa bawa pulang ke rumah, dan dia bisa merawatnya dengan baik. Kalau tentara Mesir lewat lalu lihat, itu bayi laki-laki, mereka mau ambil. Nah ibunya bilang tidak bisa, karena bayi ini adalah bayinya putri Firaun. Maka bayi ini aman dan selamat. Nah setelah bayi itu besar, lalu ibunya membawanya kepada putri Firaun. Putri Firaun mengangkat anak laki-laki ini menjadi anaknya. Putri Firaun memberi nama kepada anak itu Musa, karena dia diangkat dari air. Karena aku telah menyelamatkannya dari air sungai Nil, kata putri Firaun. Apakah cerita Musa sudah selesai? Belum. Ini baru awalnya. Tuhan telah membuat rencana untuk bayi Musa. Nah, dan ia telah menyelamatkan bayi Musa. Lalu membawa bayi Musa ke istana. Di istana Firaun, Musa akan dididik ya. Musa akan diajar dengan banyak hal. Itu juga rencana Tuhan, karena Tuhan mau menjadikan Musa pemimpin Israel nantinya kalau dia sudah dewasa. Nah anak-anak, Tuhan punya rencana untuk Musa,
Tuhan juga punya rencana untuk kita anak-anaknya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita melayani Dia. Ya, Dia mau kita percaya dan taat kepadanya. Ya, Ia juga telah memberikan Alkitab, firman-Nya kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa tahu bagaimana kita percaya kepada Allah dan bagaimana kita hidup dengan benar, hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Ya. Mari kita membaca ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita adalah Mazmur pasal 121. Mazmur 121. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Begini bunyinya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, Allah punya rencana, Allah membuat rencana untuk bayi Musa. Dan ketika bayi Musa dalam bahaya, Allah memberikan pertolongannya. Sehingga rencana Allah tidak mungkin gagal. Nah, Tuhan juga membuat rencana untuk kita anak-anaknya. Dan jika kita dalam kesulitan, dalam bahaya, ingatlah pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah menyiapkan, Engkau telah membuat rencana untuk bayi Musa. Dan ketika dia dalam bahaya, Engkau memberikan pertolongan-Mu sehingga rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan, Engkau juga mempunyai rencana bagi masing-masing kami anak-anak-Mu. Dan rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik, rencana yang indah. Dan Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kalau kami dalam kesulitan, dalam bahaya, kalau kami membutuhkan pertolongan, kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami boleh meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kami yang sejati. Tuhan adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu kami, supaya makin hari mereka semakin bertumbuh, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati anak kami, dan anak kami boleh memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, dalam setiap keadaan yang kita alami, Tuhan punya rencana yang baik ya. Karena itu kita mau bersyukur, punya Allah yang baik. Jangan kita khawatir, jangan kita takut ya. Yuk mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mau nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, semuanya kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Kita sudah ikuti ibadah hari ini dengan baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah memimpin kami selama ibadah berlangsung. Biarlah ibadah yang sudah kami ikuti hari ini, firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang jaga, Engkau yang tolong kami, beserta dengan keluarga kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, ya kita sampai bertemu lagi di
minggu depan. Oke, dadah. God bless